salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nani Dwi Arianti, peserta Diklat Calon Kepala Sekolah dari SD Mardi Waluya Cibinong, Kabupaten Bogor tahun 2021. Diklat Calon Kepala Sekolah tahun 2021 dilaksanakan dalam 4 tahap. Yang pertama, OJT 1, yang kedua, IST 1, yang ketiga, OJT 2, dan yang keempat, IST 2. Pada kesempatan ini, saya akan menguraikan kegiatan Rencana Tindak Lanjut atau RTL yang telah saya lakukan di SD Mardi Waluya Cibinong sebagai bagian dari kegiatan OJT 2 pada Diklat Calon Kepala Sekolah di Kabupaten Bogor pada tahun 2021. Kegiatan RTL meliputi 3 kegiatan utama. Yang pertama, kegiatan RPK atau Rencana Proyek Kepemimpinan di Sekolah Asal. Yang kedua, kegiatan KM atau Kajian Manajerial yang dilakukan di sekolah asal dan di sekolah magang. Yang ketiga, kegiatan PK atau Peningkatan Kompetensi Calon Kepala Sekolah di sekolah magang. Kegiatan yang pertama adalah RPK. RPK merupakan kegiatan di mana calon kepala sekolah mengidentifikasi masalah yang terkait pembelajaran dan menciptakan inovasi sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kegiatan RPK dilaksanakan di sekolah asal saya, yaitu di SD Mardi Waluya Cibinong. SD Mardi Waluya Cibinong dipimpin oleh Bapak Petrus Suparman, SPD, SD. Adapun visi sekolah SD Mardi Waluya adalah pelayanan pendidikan yang berkomitmen tinggi dilandasi semangat kasih, doa, persaudaraan, serta pembaruan diri untuk mencapai kekudusan dan keselamatan jiwa-jiwa. Sebagaimana visi sekolah tersebut, SD Mardi Waluya Cibinong membuktikan diri dengan meraih banyak prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dalam masa pandemi ini, proses pembelajaran dilakukan secara hibrid, yaitu kombinasi antara tatap muka dan daring atau secara online. Adapun masalah utama pada kegiatan RPK ini adalah kurangnya penanaman nilai karakter peserta didik. Solusi yang dilakukan adalah penggunaan media lembar emoji siswa. Tujuan RPK ini adalah meningkatkan nilai karakter peserta didik melalui penggunaan lembar emoji. Indikator keberhasilan dalam RPK ini adalah meningkatnya karakter peserta didik. Yang pertama, siswa mandiri dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, siswa mandiri dalam menyiapkan peralatan sekolah. Yang ketiga, siswa mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang keempat, siswa berpakaian seragam sesuai ketentuan. Yang kelima, siswa datang lebih awal ke sekolah. Dan yang keenam adalah siswa antusias dalam pembelajaran di kelas. Langkah kegiatan RPK, yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga monef, yang keempat refleksi, dan yang kelima adalah tindak lanjut. Pada tahap persiapan, yang pertama berkoordinasi dengan kepala sekolah sebagai mentor 1, yang kedua bertemu dengan rekan guru sesama CKS, yang ketiga sosialisasi dengan guru model yang akan terlibat dalam pelaksanaan RPK, yang keempat menyiapkan perlengkapan seperti mading kelas, pin atau paku payung, lembar emoji, dan stiker emoji. Dan yang kelima adalah menyusun instrumen. Pelaksanaan RPK. RPK dilaksanakan di kelas 2C, pembelajaran di kelas dengan menggunakan media lembar emoji. Pelaksanaan terdiri atas 2 siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Berikut ini adalah rangkaian siklus 1. Dari hasil monef siklus 1, ada 2 siswa yang belum memenuhi indikator keberhasilan, yaitu siswa masih kurang dalam kemandirian mengerjakan tugas, dan siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas, sehingga perlu tindak lanjut dan dilaksanakan siklus 2. Berikut ini adalah rangkaian siklus 2. Lebih awal ada Alex, diambil. Kalau datang lebih awal, datangnya merah apa yang kuning? Yang kuning. Alex boleh ambil. Hasil dari siklus 2 ini dapat dilihat dari grafik berikut ini, di mana terlihat peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2 pada pencapaian student well-being.
Menurut saya, penggunaan media lembar emoji pada siswa saat belajar sangatlah efektif. Terbukti, pada saat lembar emoji tersebut digunakan, banyak siswa yang datang lebih awal daripada yang biasanya. Karena bisa mendapat emoji senyum. Bisa mendapat emoji senyum karena pakai hati datang ke sekolah di awal. Buat peralatan sekolahnya semuanya lengkap. Menurut saya sebagai orang tua, pemberian stiker emoji itu baik untuk memotivasi dan juga reward kepada para siswa untuk yang sudah belajar disiplin. Kegiatan LTL yang kedua adalah kajian manajerial atau KM. Kegiatan KM ini dilakukan di sekolah asal dan di sekolah magang. Pelaksanaan KM di sekolah asal yaitu di SD Marti Waluya Cibinong. Pelaksanaan KM di sekolah magang yaitu di SD Amal Kasih. Kegiatan kajian manajerial merupakan kegiatan di mana calon kepala sekolah mengidentifikasi capaian 8 standar nasional pendidikan, sehingga dalam hal ini calon kepala sekolah melakukan wawancara dan studi dokumentasi kepada manajemen sekolah. Kegiatan RTL yang ketiga adalah berkaitan dengan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah mengacu kepada hasil AKPK calon kepala sekolah yang masih lemah. Kegiatan PK ini dilaksanakan di sekolah magang, yaitu di SD Amal Kasih yang beralamat di Jalan Raya Tapos nomor 53. SD Amal Kasih dipimpin oleh Ibu Dr. Randa Paula Johana Mamuwaya. Saya memanfaatkan waktu untuk belajar pada Mentor 2 terkait dengan kompetensi supervisi kepala sekolah, khususnya terkait program supervisi yang dilakukan. Saya menggali informasi sebanyak mungkin dari Mentor 2 terkait pengalamannya dalam melakukan supervisi kepada guru. Hal ini tentunya menjadi bekal bagi saya untuk meningkatkan kompetensi supervisi pada khususnya dan pada umumnya meningkatkan kompetensi dalam memimpin sekolah dan menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Demikian tadi paparan dari kegiatan rencana tindak lanjut sebagai bagian dari kegiatan OJT 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih.